Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video Conan Indo, saya ingin sedikit cerita nih teman-teman mengenai GoPro Hero 4 saya yang mengalami kendala mati total, jadi gak bisa nyala teman-teman. Nah, oleh karena itu saya pengen membahas masalah GoPro Hero 4 dan Hero 8. Jadi saya sebenarnya punya dua GoPro teman-teman, GoPro Hero 4 dan GoPro Hero 8. GoPro Hero 8 ini sebelumnya saya jadikan kamera sekunder ya, yang saya taruh di spion motor guna untuk merekam muka saya. Nah, cuman masalahnya itu GoPro Hero 8 ini kan, sebelum saya tahu ada trik yang bisa mempermudah saya harus beli baterai itu berapa kali ya. Saya punya baterai GoPro 8 tuh sampai 6 teman-teman. Nah, ke 6-nya itu dari 6 baterai yang saya beli hanya tersisa 1 biji aja yang masih berfungsi sampai saat ini. Jadi seluruh baterai dari merek Telesin, merek Kingma itu tidak ada lagi yang berfungsi, semuanya rusak. Sedangkan yang dari Kingma itu dua-duanya mati total teman-teman. Baterainya udah nggak bisa berfungsi lagi, meskipun baterainya masih dalam kondisi normal ya, tidak kembung maksudnya. Jadi saya nggak bisa pakai lagi tuh. Nah, setelah itu saya nyari informasi di YouTube gimana sih caranya biar bisa ngerekam selama mungkin ataupun dengan durasi yang tidak terbatas. Ya udah, saya menggunakan namanya tuh power bank teman-teman. Tapi penggunaan power bank itu ada beberapa syarat nih. Yang pertama, harus menggunakan mic adapter ya. Karena kalau untuk kebutuhan ngevlog itu yang ada mikrofonnya, kalian harus menyediakan mic adapter. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan ngevlog aja tanpa pakai mic itu, ya kalian bisa aja langsung colok itu kabel USB Type-C-nya ke mana? Ke GoPro-nya, supaya dayanya itu langsung masuk ke GoPro tanpa ada namanya mic adapter. Itu salah satunya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngevlog sambil menggunakan mikrofon ya, ataupun jadi motovlogger gitu, kalian harus menggunakan mic adapter. Kalau enggak, kalian harus menggunakan yang namanya GoPro Media Mode. Nah, GoPro Media Mode ini hanya diperuntukkan untuk GoPro Hero 8, 8, 9, 10 ke atas ya. Sedangkan yang 7, 6 ke bawah itu belum tersedia media mode. Cuman GoPro Hero 8 ini media mode-nya beda sendiri dari 9, 10, 11 sampai ke atas itu beda. Karena ukuran dimensi GoPro Hero 8 itu lebih kecil daripada adik-adiknya. Maksudnya 9, 10, 11 itu yang ke atas itu kan adik dari GoPro Hero 8 tuh. Katanya ada beberapa permasalahan kalau menggunakan media mode itu, suaranya tidak stereo teman-teman. Jadi suaranya itu mono ya. Nah, itu dia jadi masalah tuh kalau menggunakan media mode. Makanya saya lebih memilih untuk menggunakan mic adapter yang mana bisa digunakan oleh semua GoPro dari 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 itu bisa menggunakan mic adapter teman-teman. Nah, itu enaknya kalau menggunakan mic adapter ya. Dia universal, bisa digunakan ke seluruh varian GoPro dari GoPro Hero 5 sampai GoPro Hero 12. Kalau GoPro Hero 4 dia mic adapternya itu beda sendiri ya, karena masih GoPro yang lama banget. Nah, setelah itu kalian colokin ke USB Type-C power bank, lalu kalian colokin juga ke bagian port USB Type-C yang ada di GoPro itu. Nah, ini ada beberapa persyaratan nih teman-teman. Kalau misalkan kalian menggunakan mic adapter itu ya, itu suara ataupun mikrofonnya tidak bakalan terdeteksi di GoPro-nya. Kalian harus nyalain dulu GoPro-nya. Nah, nyalain dulu GoPro-nya, barulah kalian mencolokkan jack audio ataupun jack 3,5 mm itu yang TRS ke mic adapter. Nah, itu nanti input dan output audionya bakalan terdetek teman-teman. Nah, barulah kalian bisa ngevlog. Jadi kemarin saya tuh ada sedikit gangguan ya, saya nggak paham ternyata harus dinyalain dulu GoPro-nya. Menggunakan power bank boleh, menggunakan baterai dari GoPro itu sendiri juga boleh. Nah, setelah itu barulah kalian colok mic. Jangan kalian colok dulu mic-nya baru kalian nyalain, itu nanti nggak kedetek. Jadi kalian nyalain dulu GoPro ya, dinyalain dulu GoPro-nya. Kalau udah nyala, ke halaman utama dari display layar GoPro Hero 8 khususnya ya, yang sekarang saya pakai ini. Nah, nanti barulah kalian colok yang namanya jack audio mikrofon yang 3,5 mm
tipe TRS, kalau saya sarankan belilah yang TRS, yang garis hitamnya itu ada 2 biji aja teman-teman. Jangan beli yang TRRS, karena yang kalau TRRS itu dia nggak bakalan kedetek itu mikrofon. Itu hanya diperuntukkan untuk smartphone aja. Kalau untuk GoPro kamera DSLR dia menggunakan TRS, yang garis hitamnya itu ada 2. Nanti saya cantumin gambarnya. Setelah kalian mencoba ngevlog pakai itu, saya jamin deh yang namanya gonta-ganti baterai GoPro itu nggak bakalan kalian alami lagi. Dan kalian ya lebih baik kalian boros sekitar 200 ribuan untuk membeli power bank yang tipis ataupun yang dengan kapasitas yang gede ya, hampir 10.000 mAh ke atas gitu. Nah itu bakalan awet, lebih ergonomis dan lebih apa ya, maksudku tuh lebih murah lah, lebih ramah di kantong. Jadi kalian sekali beli power bank aja dengan kapasitas yang gede, tapi usahakan ya dimensi power banknya itu yang kecil-kecil aja, jangan yang gede-gede banget. Karena kalau gede banget nanti kalian jadiin itu di dada kalian tuh berat banget loh teman-teman. Paham ya? Nah saya kan pakai power bank robot yang kapasitas 10.000 mAh ya. Jadi ini saya masih ngerekam ini sampai sekarang. Saya nggak usah sibuk-sibuk lagi gonta-ganti baterai GoPro. Ngapain? Saya tidak menyarankan kalian beli yang merek Kingma ya, karena saya udah belinya Kingma itu 4 biji rusak semua, nggak ada yang awet teman-teman. Jadi saya tidak merekomendasikan baterai GoPro yang merek Kingma. Kalaupun kalian ngotot pengen beli baterai GoPro Hero 8 yang merek Telesin, silahkan saja. Karena baterai tersebut juga ada kegunaan dan fungsi untuk beberapa momen tertentu. Misalkan kalian sedang berenang ya di wahana air gitu, ya nggak mungkin kan kalian ngerekam sambil nyelupin power bank ke dalam air gitu, kan pasti rusak ya. Lagian juga GoPro nanti udah nggak tahan air lagi, karena side door dari GoPro Hero 8 itu ya kebakalan kebuka karena ada lubang untuk nyolokin jack USB Type-C gitu teman-teman. Jadi ada plus minusnya juga sih menggunakan apa namanya tuh dari power bank ini dan juga baterai GoPro Hero itu sendiri. Kalau untuk motovlogging ya ataupun ngevlog, kecuali di wahana air, kalian masih ngevlog di jalan gitu atau di outdoor gitu, memang untuk penggunaan power bank itu lebih efisien dan lebih efektif untuk daya tahan perekaman yang sangat lama teman-teman, tergantung kapasitas memori yang kalian gunakan. Nah kalau misalkan kalian menggunakan power bank itu kekurangannya kalian tidak bisa menggunakan GoPro kalian untuk bermain air ataupun berenang gitu, nggak bisa. Sedangkan kelebihan menggunakan baterai GoPro Hero 8 merek apapun itu, Telesin, merek GoPro itu sendiri, merek Kingma, merek Tafware, merek Blue White. Nah itu kelebihannya kalian bisa lebih minimalis lah kelihatannya, lebih simple penggunaan baterai daripada power bank. Terus yang kedua, kelebihan menggunakan baterai GoPro itu adalah untuk berenang ya. Kalau misalkan kalian pergi ke waterboom gitu, nah itu penggunaan baterai itu lebih enak tuh. Cuman kekurangannya dari penggunaan baterai ini adalah hanya bisa merekam sekitar 40 menit kurang lebih ya. Saya kurang tahu juga berapa pastinya, yang penting nggak lama teman-teman. Jadi kalau kalian ngotot pengen punya baterai GoPro itu ya siap-siap aja nanti baterainya ada gejalanya. Yang pertama, baterainya itu cepat panas dan ngembung ya, kembung maksudnya itu membesar gitu. Nah kalau udah membesar gitu ya agak sulit untuk ngelepas baterai dari body GoPro. Terus yang kedua, untuk masukinnya juga harus dipaksa. Yang paling sulit itu kalau baterainya udah ngembung itu, untuk dilepas dari GoPro itu agak sulit teman-teman. Harus dipukul-pukul dulu GoPro-nya di bagian permukaan meja ya, supaya memaksa baterai itu biar keluar dari body GoPro. Itu aja sih. Dan harganya juga, kekurangan harga baterai GoPro itu kan mahal ya. Kalau merek yang Telesin itu kurang lebih ya 90.000 ke atas tuh. Ada juga sih yang harganya 82.000, 89.000 tergantung penjualnya. Kalau misalkan baterai GoPro yang original itu sekitar 100 ribuan ke atas ataupun 150.000 ke atas, mahal. Kalau baterai Kingma setahu saya harganya juga sama sih dengan baterai merek Telesin, kurang lebih 80 ribuan ke bawah ya. Yang ketiga ada lagi nih baterai merek namanya tuh
Toughwear ya. Kalau merek yang Toughwear ini kisaran harga 60 ribuan. Kalau di Jogja itu toko yang menjual baterai GoPro itu ada namanya Balkazar Store. Itu di daerah Maguwo Harjo. Nah, itu kalian bisa datang ke sana di perumahan ya. Saya kurang tahu nama perumahannya apa. Kalian datang aja ke sana, nanti harganya itu 60 ribu. Kalau bisa, misalkan kalian mager untuk datang ke tokonya, kalian bisa check out itu produk baterai GoPro Hero 8 di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kemarin saya datang ke sana, saya mencari baterai GoPro Hero yang mereknya itu Blue White karena harganya lebih murah, teman-teman. Seingat saya tuh harga yang merek Blue White itu di Balkazar Store 40 ribu kalau nggak salah ya, atau 60 ribu. Kalau kalian beli dua itu 100 ribuan, udah gratis ongkir. Karena saya kan di Jogja nih, gratis ongkir lah. Akhirnya saya mengurungkan niat dulu nih, karena kan uang yang saya punya ini saya khususkan untuk perbaikan GoPro Hero 4 yang rusak itu tadi. Saya kirim ke mana? Saya kirim ke daerah Banjarnegara, ke Bang Sandi Alif ya, untuk diperbaiki, untuk dianalisa ini rusaknya apa ya. Kalau misalkan udah nggak bisa tertolong lagi GoPro Hero 4 saya, ya terpaksa lah saya museumkan itu GoPro, nggak saya pakai lagi. Kemungkinan untuk jadi bahan koleksian aja sih. Nanti kalau misalkan udah ada budget lagi di kemudian hari, saya bakalan membeli lagi GoPro Hero ataupun GoPro tipe lain ya. Karena saya sudah tahu ini ada beberapa cara biar bisa merekam dengan durasi yang tahan lama tanpa harus gonta-ganti baterai. Nanti akan saya tunjukkan ya tata cara penggunaan power bank untuk GoPro Hero 8 dalam urusan motovlogging. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Konon Indo. Nah, saya sambung lagi perekaman yang tadi malam saya record ya menggunakan helm Go HJC ini pas motovlogging. Nah, jadi saya pengen ngebahas dulu nih teman-teman mengenai masalah gimana sih cara mengatasi ataupun mengakali GoPro biar bisa tahan lama saat perekaman tanpa menggunakan baterai dari GoPro ini ya. Ini seperti bisa kalian lihat, kemarin kan saya udah bilang bahwasanya saya itu udah sering beli baterai GoPro sekitar 6 biji ataupun 8 biji ya. Ini mereknya 3 biji ini dari Kingma, dari merek Kingma. Yang satunya lagi ini dari merek Telesin teman-teman nih. Nah, keempat dari baterai ini, dan ada satu lagi baterai yang udah saya buang, dan kelimanya ini itu udah nggak bisa lagi digunakan teman-teman. Jadi rusak sama sekali, nggak bisa digunakan. Nah, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman Konon Indo nih bagaimana sih cara mengakalinya agar kita bisa ngevlog tanpa harus mengganti baterai ataupun menggunakan baterai GoPro sama sekali. Jadi gini nih, ini kan ada mic adapter kan ya. Nah, ini ada mic adapter dan ini ada kabel mikrofon yang mana sudah saya mod. Ini kabel dari headset intercom, udah saya mod juga ya. Yang kabelnya itu TRS. Ini kabel TRS yang ring hitamnya itu ada 2 biji teman-teman. Jadi kalau kalian ngemod memodifikasi headset intercom, bilang aja mau ngemod terus dikasih kabel yang TRS, jangan yang TRRS. Kalian minta sama abang-abang yang perbaiki ataupun yang memod headset intercom itu menambahkan kabel TRS. Dan lalu setelah itu sebelum kita menyalakan GoPro, kita harus cabut dulu ini kabelnya, jangan dicolokin dulu ke mic adapternya. Kita nyalain dulu GoPro-nya menggunakan power bank ya. Bentar, saya ambil dulu power banknya. Nah, jadi saya menggunakan tas ini teman-teman, tas lempang ya. Nah, saya pakai di sini. Nah, terus saya keluarkan kabel yang USB Type-C sepanjang 2 meter ini. Lalu saya pakai helm nih. Saya pakai helm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya udah pakai helm nih teman-teman. Kita colokin dulu, kita masukin dulu ini mic adapter ke lubang USB Type-C GoPro-nya. Nah, ini udah kecolok. Lalu kabel yang ini dari power bank, USB Type-C power bank, kita colokin ke mic adapter ya, seperti yang bisa kalian lihat. Nah, ini saya colokin, saya nyalain dulu GoPro nya, kita ngeliatin dulu kamera. GoPro
turn on. Nah, ini GoPro udah nyala nih teman-teman, udah kedap-kedip ya. Kalau sudah menyala begini, lantas barulah kita menyolokkan ini kabel modifikasi headset intercom yang TRS ke port jack audionya yang ada di mic adapter. Nah, setelah gini barulah kita merekam. Ini kita cobain dulu ya suaranya ya. Hello, this is my voice. I'm recording at all to test how to use power bank to GoPro Hero 8 Black and without any batteries. Kita mencoba bagaimana menyalakan GoPro menggunakan power bank yang mana bisa langsung koneksi ke headset modifikasi intercom. Dan suaranya ini langsung dari GoPro teman-teman. Oke, kita skip dulu perekamannya, hanya untuk sekedar tes doang. GoPro turn off. Oke, GoPro stop recording. GoPro turn off. GoPro turn off. Nah, kita udah matikan GoPro-nya teman-teman. Kita cabut dulu ini kabel USB Type-C-nya. Kita copot juga ini biar nggak patah ya bagian apa namanya itu Type-C-nya. Nah, ini kita keringkan dulu helmnya di atas kipas angin. Nah, begitulah teman-teman ya. Sedikit ulasan ataupun sedikit video cuplikannya bagaimana cara mengatasi GoPro Hero 8 supaya bisa merekam menggunakan power bank. Jadi itu durasinya sangat lama tanpa harus khawatir akan baterainya yang habis. Karena kalau menggunakan baterai GoPro itu yang seperti ini dari merek Kingma ataupun merek Telesin ini, itu hanya bisa merekam sekitar 40 menit kurang lebih ya. Nah ini, dan harganya juga mahal. Oke, sekian, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan hemat sih, kalian bisa saving money sekitar 200-an ribu hanya untuk beli baterai GoPro doang, kan harganya lumayan tuh. Kalau 200 ribu langsung kalian belikan power bank, udah dapat yang kapasitas 20.000 mAh teman-teman, sekalian sama USB Type-C kabel ya, yang panjangnya itu 2 meter. Adapun merek kabel USB-nya itu adalah Baseus yang kabelnya itu braided. Kalau braided ini kelemahannya kalau hujan ya, dia mudah meresap air ke dalam kabel, itu sih agak yang minusnya dari kabel braided. Cuman untuk elastis ataupun tingkat keelastisan itu memang enak sih yang braided, dia bisa ditekuk-tekuk gitu, nggak takut nggak takut rusak ya. Namanya produk kan ada kelebihan ada kekurangan ya teman-teman ya. Oke, sekian itu aja sih yang pengen saya sampaikan buat teman-teman yang ada mempunyai masalah mengenai kok GoPro Hero 8 itu boros banget ya baterainya ya, kenapa nggak bisa tahan lama sih. Nah, saya ada punya solusi teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bermasalah di baterai GoPro yang boros itu ya, gunakanlah power bank. Cuman ada beberapa syarat yang harus kalian terima. Saya kasih kesimpulan saja ya. Yang harus kalian persiapkan adalah pertama, mic adapter dari GoPro Hero 8. Terus yang kedua, kabel USB Type-C yang panjangnya minimal 2 meteran lah, minimal 2 meter. Karena nanti kalau 2 meter bisa dilipat-lipat kan ya. Kalau pendek nanti agak susah tuh. Terus yang ketiga, kalian harus mempersiapkan intercom. Intercomnya ini bebas, mau yang murah boleh, yang murah kayak punya saya ini EJS V4 Pro, itu harganya 400 ribuan ya. Kalau misalkan sudah punya intercom, syarat yang itu adalah kalian harus memodifikasi headset EJS tersebut, karena suaranya harus langsung masuk ke perekaman GoPro. Ini kan intercom saya, headsetnya sudah saya mod di Sandi Alif. Udah itu aja sih. Oh ya, yang ke selanjutnya, kalau sekalian sebagai motovlogger itu kalau mau ngerekamin suara kalian harus koneksiin dulu HP kalian ke intercom dengan koneksi Bluetooth. Lalu nanti kalian putar lagu di HP kalian, tapi dengan syarat itu volumenya harus kalian nolkan, kalian matikan itu volumenya sampai 0. Barulah nanti kalian ngomong. Nanti kan kalau volumenya kalian naikkan ataupun ada volumenya, yang kerekam nanti bukan suara kalian, malah yang kerekam adalah lagu yang kalian putar di HP. Ini saya buktikan ya. Tuh, saya lagi putar lagu kan. Nah ini kalau saya matikan nanti suara saya bakalan kerekam doang. Nah gitu teman-teman. Kalau kalian motovlogger sendirian ya, itu saran saya sih. Udah itu aja ya.
yang bisa saya sampaikan untuk kalian-kalian yang mengalami masalah gimana sih cara mengatasi ataupun mengakali GoPro Hero 8 agar bisa ngevlog dengan durasi perekaman yang tahan lama, yaitu penggunaan power bank pada GoPro Hero 8 dengan bantuan mic adapter. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf banget nih ya. Semoga kalian-kalian menonton video saya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf nih apabila kurang informatif. Saya juga minim literasi nih mengenai GoPro Hero 8 karena baru kali ini saya mencoba ya. Oke, pamit undur diri, Konanindo di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.